Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang mungkin saat ini masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberkati mendapatkan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13. Begini dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak satu orang pun manusia di dunia ini yang mau hidupnya menderita. Tak terkecuali orang percaya. Itulah sebabnya kebanyakan orang Kristen merasa alergi dan kurang senang jika mendengar khotbah hamba Tuhan yang bertemakan penderitaan. Firman Tuhan di dalam Alkitab yang berbicara tentang penderitaan seringkali dilewati dan tak dibacanya. Padahal firman Tuhan jelas menyatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam suratnya di Filipi pasal pertama ayat 29. Sehingga setiap orang percaya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Saudara, panggilan untuk menderita bagi Kristus inilah yang menjadi momok bagi orang percaya. Tentunya tidak mudah mencari orang yang bersedia, yang berkenan menjawab panggilan ini. Terlebih hidup di zaman yang semakin menuntut orang untuk menjadi berhasil dan sukses. Seringkali keberhasilan dan kesuksesan dijadikan tolak ukur atau tanda bagi seseorang apakah ia diberkati Tuhan. Akhirnya fokus kita hanya kepada berkat, kenyamanan, fasilitas, dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang Rasul Petrus tulis di firman Tuhan saat ini. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu yang dikatakan di ayat yang pertama dan ayat 2 dalam pasal 1 Petrus 4 ini. Saudara-saudari, untuk itulah setiap orang Kristen perlu memiliki cara pandang yang benar tentang penderitaan, sama seperti memandang sampah. Bagi kebanyakan orang, sampah adalah sumber kekotoran dan bau serta penyakit. Namun bagi pemulung, justru sampah adalah sumber rezeki. Demikian dengan penderitaan. Bagi banyak orang yang belum mengimani dan mengandali Yesus dalam hidupnya, penderitaan adalah sebuah kutuk, laknat, hal yang buruk yang menghancurkan hidup mereka. Orang seperti ini akan mudah putus asa ketika menghadapinya. Banyak orang menjadi sangat terkejut karena setelah percaya kepada Kristus seolah-olah badai hidup tidak pernah reda, padahal mereka berharap perjalanan hidupnya akan menjadi mulus dan berkecukupan secara materi. Mereka pun menjadi apatis dan tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan dalam hidupnya. Kita mulai membanding-bandingkan dengan kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan, seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir dan harus melewati padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Tidak ada keberhasilan tanpa penderitaan, tidak ada kekristenan tanpa salib. Karena itu jangan pernah menyerah, karena penderitaan yang kita alami akan berakhir dan kita fokus
pada kemenangan dan kebahagiaan kekal yang di surga bagi orang yang menang dalam Kristus. Mari saudara-saudari, penderitaan adalah bagian hidup orang percaya, tetapi percayalah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.